SDM dan tata kelola kelembagaan dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah selalu semoga tak terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan segenap umatnya, termasuk kita semua mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan setelah acara ini nanti kita bisa menghadirkan semangat baru dan bisa membawa ke gerbang kesuksesan ala hadiliyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Para peserta yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf Pak Didi, Pak Pandu, dan Pak Toha ya. Sebenarnya agendanya jam 10 Pak ya. Kebetulan karena ada dua kegiatan yang sama, jadi saya geser ke jam 11. Jadi saya memang mengundang teman-teman ini jam 11 Pak, itu ya. Ya. Jadi maka dari itu saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadiran semua teman-teman. Mudah-mudahan kita mendapat ilmu sini yang bisa diamalkan kita bersama. Mungkin ini saja dari saya. Akhirnya saya pasrahkan kepada beliau-beliau ini. Akhirul kalam dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ades, Bapak Ibu sekalian, dari ibunya ya, Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya cerita dulu bahwa sebenarnya saya tidak asing lagi ya dengan goyangan ini, dengan grup kecil ini, karena memang mulai tahun 2017 ya saya sudah masuk ke grup kecil dengan membawa kurang lebih 60 mahasiswa yang pertama kali saya mengenal Pak beliaunya ini, dengan membawa 60 mahasiswa KKN ya, pada waktu itu ya. Terus berlanjut sampai berhenti tahun COVID itu tahun berapa? 2019 2020 karena tragedi COVID sehingga mahasiswa harus di rumah, semua tidak boleh berkegiatan, nah itu putus sudah. Nah dimulai dari sekarang mulai agak dibuka ya. Saya memang sengaja kalau ada program-program dari universitas memang bagaimana saya berusaha untuk saya bawa ke kecil, khususnya goyangan ya, karena memang nggak tahu apa ada hubungan batin gitu ya, kok saya selalu ingat goyangan. Nah itu memang dalam pikiran Padang. Bisa. Bisa. Dalam pikiran saya selalu hanya goyangan yang saya ingat itu, karena memang sudah lama memang mengenal goyangan ini, sehingga saya berusaha bagaimana caranya agar supaya program-program di Universitas Jember itu bisa saya bawa dan saya tularkan ke goyangan, dengan mudah-mudahan terus berkesinambungan ya Pak ya, agar supaya nanti goyangan ini memang
perlu kita pahami adalah ketika kita bisa mempromosikan, karena memang media sosial itu cukup cepat. Nah, sehingga ketika banyak orang datang ke guyangan ini, paling tidak harus yang punya guyangan kan harus siap bayar. Jangan sampai nanti kemudian orang datang ke guyangan ada ada iya gitu ya. Nah, itu yang harus dipikirkan agar supaya bagaimana teman-teman di guyangan ini berpikir bahwa inilah wilayah kita ya. Semangat baru, kemudian motivasi baru ya. Kenapa saya sampaikan ke beliaunya, kalau ada yang muda-muda gitu ya, dengan persepsi bahwa orang muda yang berkreasi ya, banyak tenaganya masih masih kuat gitu kan. Kalau yang tua-tua ini istilahnya untuk trek-trekan aja sudah cepet capek gitu ya. Nah, sehingga harapannya para kaum muda inilah yang kemudian menjadi harapan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat kota itu sekarang sudah jenuh. Mau kemana? Ya, melihat kota hiruk pikuk kayak gitu, mulai pagi sampai sore bekerja, maka ada waktu luang, Sabtu Minggu dia libur, maka dia gunakan untuk wisata. Nah, sehingga wisata itu sekarang itu bukan menjadi barang langka, tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Ya. Jadi sekali lagi bahwa wisata itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, kalau kemudian wisata itu menjadi kebutuhan, maka ya tentunya orang kota yang akan memanfaatkan lokasi-lokasi wisata yang dia inginkan. Guyangan ini tipikalnya sama dengan batu, udaranya juga sama. Hanya sayangnya yang membedakan itu akses jalan ke sini. Ini nanti menjadi PR Pak Kadis tentunya dengan masyarakat di sini. Ketika nanti itu kemudian jalan menuju Guyangan itu sudah oke, nah ini yang perlu harus dijawab, apakah teman-teman di Guyangan ini sudah siap? Karena otomatis kan mobilitas masyarakat kota ke Guyangan ini akan semakin meningkat ya. Nah, kesiapan inilah yang kemudian harus kita, selamat datang Pak Des, harus kita siap. M yang ada di Guyangan ini harus kita siapkan. Sini Pak. Ini Pak. Jadi saya ulangi, SDM yang ada di Guyangan ini kan tentunya harus kita persiapkan. Nah, siapa yang mempersiapkan? Ya tentunya yang harus mempersiapkan diri kita sendiri. Tanpa ada keinginan, tanpa ada kemauan dan semangat yang tinggi dari masing-masing kita yang ada di Guyangan ini, sangat tidak mungkin ya bahwa Guyangan akan akan tumbuh berkembang gitu, di antara desa-desa yang lain. Sebagai contoh saja, misalnya kita lihat Banyuwangi. Banyuwangi itu luar biasa, Jember aja kalah sekarang. Nah, kenapa Banyuwangi bisa eksis? Karena memang dua lembaga itu saling mendukung ya. Lembaga pemerintahnya mendukung, kemudian lembaga atau orang-orang yang di desa itu juga sama mendukung, jadi bertemu ya. Jadi tidak ada di Banyuwangi itu tidak
lokasi-lokasi wisata itu tidak berfungsi, tidak semua. Nah, sehingga itu menjadi kunjungan wisata. Nah, kalau sudah kunjungan wisata itu sudah ada, maka ya dengan sendirinya giat ekonomi di desa itu berkembang gitu kan. Nah, kalau giat ekonomi desa itu berkembang, maka muncul pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Misalnya kita gambarkan Guyangan. Kalau kemudian banyak orang kota, orang luar kota masuk ke Guyangan, menikmati suasana desa, nah ketika dia pulang itu kan biasanya membawa sesuatu, ya, yang namanya souvenir, namanya oleh-oleh, untuk ditunjukkan kepada saudaranya, sanak saudara di sana, teman-temannya di sana, Guyangan. Nah, dengan kasus ini, dengan cerita ini, kita kembalikan ke diri kita, apakah kita siap? Kewirausahaannya, ya, kemudian pelaku-pelaku ekonominya, kulinernya, ya. Karena memang semua itu merupakan kebutuhan dasar dan harus disediakan di tempat wisata ini. Nah, oleh karena itu tentunya terkait dengan itu, salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana penguatan lembaga itu harus kita jalankan. Nah, di desa ini ada BUMDes, ada Pok Darwis, ada PKK, ada Karang Taruna. Nah, kalau lembaga-lembaga ini bergerak bergerak sendiri-sendiri, maka ya nggak sampai tujuannya, ya. Nah, oleh karena itu disinergikan. Nah, disinergikan itu artinya di Guyangan ini sudah ada tempat wisata, ya, yang namanya air terjun Guyangan. Sementara pelan-pelan berbenah, ya. Hanya kemarin karena COVID itu kecelakaan, ya. Nah, ini harus didukung dengan SDM, pelaku-pelaku yang ada. BUMDes harus ikut, Pok Darwis harus ikut, PKK, Karang Taruna, ya. Jadi bergerak bersama-sama bagaimana mendukung pengembangan Guyangan ini. Inilah yang harus perlu kita pikirkan bersama-sama, ya, agar supaya semua bisa berjalan satu kesatuan, tidak berjalan sendiri-sendiri, ya. Atau misalnya Pak Kades berjalan sendiri, ya kasihan, pemikir, pekerja dan mengeksekusi, ya. Eksekusinya. Tapi kalau misalnya para muda ini betul-betul berkreasi, ya eksekusinya jadi Pak Kades saja, tapi kreativitas, ya, mimpi-mimpinya itu dari orang-orang muda ini, gitu. Ya. Ini yang ingin kita gali, dan ya sampai kapan ya, mari kita bersama-sama memikirkan Guyangan ini agar menjadi betul-betul, ya kalau misalnya bisa go internasional, gitu. Itu harapannya, gitu. Artinya jangan berpikir tradisional, ya. Tapi berpikirlah, mari kita mimpi seakan-akan kita ini harus sama dengan lokasi-lokasi wisata, daerah-daerah wisata yang lain. Kedar cerita aja, ya. Saya beberapa waktu yang lalu ke Ijen, persis sama, ya, karakter daerahnya sama. Di sana ada ikon yang namanya Kawah Ijen dan Kawah Hurung, ya. Kawah Ijen dan Kawah Hurung itu sudah internasional, ya. Tapi begitu ada pertanyaan, Pak Camat, kalau ada tamu ke sini tuh durasi waktunya itu berapa jam? Wah, nggak lama Pak, paling dia datang sore,
kemudian ke kawah lihat blue fire itu, pagi pulang lagi. Nah, terus saya tanyakan, terus apa yang dia berikan ke Ijen? Apa yang dia belanjakan ke Ijen? Ya nggak ada, Pak. Nah ini artinya hanya lewat, padahal wisatawan itu kan nggak bawa duit, kan nggak mungkin dia nggak bawa uang. Nah maksud saya, contoh itu adalah sebagai ilustrasi. Mari kita bersama-sama ketika tamu datang ke sini itu harus kita cegat supaya berlama-lama di Guyangan. Kenapa berlama-lama, Pak? Supaya membelanjakan uangnya di Guyangan ini, ya, sehingga uang mereka akan dinikmati oleh orang Guyangan. Nah pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap? Kalau misalnya saya sekarang bawa duit, saya pulang, apa yang saya beli di sini yang bisa saya bawa pulang? Nggak ada. Sayang kan? Nah, tapi kalau misalnya apakah ada ini di apa namanya diupayakan oleh masyarakat sendiri, coba blok bunga khusus untuk mencari jenis-jenis bunga, ya, bibit-bibit buah, ya, apa saja yang bisa diupayakan di masyarakat Guyangan. Ya tentunya ketika orang datang pasti akan membeli itu yang dibawa pulang untuk dibuat oleh-oleh. Contoh lagi di Batu, bunga apa saja yang tidak ada di Batu itu laku ya. Ya. Kenapa di sini tidak? Batu banyak. Ya seperti itulah saya hanya menggali semangat yang apa ya, yang harus ada di Guyangan ini. Tidak perlu banyak. Saya katakanlah 10 orang pemuda yang memang betul-betul punya kemampuan, punya niat yang kuat untuk membangun Guyangan, saya yakin jadi. Ya. Tapi kalau nggak ada, jangan harap. Ini kuncinya. Ya. Tapi 10, nggak usah banyak, nggak usah seluruh desa. 10 orang muda yang semangatnya untuk mengembangkan Guyangan dan berkarya, karena sekarang kan media sosial gampang. Ya. Nah, itu yang tentunya saya saya posisinya adalah ingin membantu, kemudian bertukar pikiran dengan Pak Kades bagaimana Guyangan ini ke depan akan lebih banyak lagi pengunjungnya di sini, ya, dengan catatan bahwa masyarakatnya harus siap. Nah, kalau urusan akses ke sini ya urusannya Pak Kades. Saya bilang kemarin tadi, Pak, kalau memang jalannya ingin mulus 2024 ya, salaman gitu ya. Salaman begitu, udah. Jadilah jalan mulus nanti kalau Pak Kades mau ya. Ya, jadi sudah bukan rahasia baru, sudah bukan rahasia lagi soal itu. Selama itu ada peluang, kenapa nggak dimanfaatkan? Nggak usah mikir AI, yang penting Guyangan bagaimana supaya bisa berkembang, akses jalan bagus. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini dan mudah-mudahan saya selalu berkelanjutan di sini. Ya, ada program di universitas saya bawa ke sini, KKN apa pengabdian dosen-dosen, saya berusaha untuk saya ajak ke sini biar tahu. Nah, paling tidak ada sedikit pengetahuan, pengalaman yang bisa saya tularkan di sini. Ya, itu yang harapan kenapa kita bertemu di sini. Tidak harus dalam bentuk formal. Kita nanti diskusi apa yang bisa kita eksplor, kita kembangkan di Guyangan ini. Ya. Nah, agar supaya jenengan tahu bahwa di sebelah saya ini Pak Pandu ini memang spesifikasinya ahlinya di bidang pariwisata. Kenapa Pak Pandu saya bawa ke sini? Ya istilahnya bukan, walaupun
istilahnya Pak Pandu itu bukan barang ya, saya silakan saya bawa ke sini. Ya, saya ingin gitu, bahwa goyangan yang sudah saya kenal ini masuk sih goyangan cuman begini-begini saja gitu. Ya, itu yang ingin saya harapkan. Jadi Pak Pandu ini sebetulnya sudah mengenal goyangan ini. Ya, beliaunya dulu di kota Probolinggo ya, di Pemda kota Probolinggo dan di dinas pariwisata. Artinya Pak Pandu ini sebagai figur yang sudah mengenal Probolinggo. Ya. Nah kebetulan beliau pindah dari Kabupaten kota Probolinggo bergabung di Universitas Jember dan sebagai dosen di program studi pariwisata. Ya. Nah kemudian Pak sebelahnya adalah Pak Haji Muhammad Toha, ya, kecil tapi dia ahli keuangan. Ya, jadi sebenarnya kenapa saya bawa Pak Toha, karena bayangan saya, ya, ini saya nggak tahu faktanya bagaimana nanti. Bayangan saya ketika lokasi wisata ini berkembang, ya, sisi keuangan itu kan sisi yang paling riskan, gitu ya. Ya, sharingnya bagaimana, ya. Nah ini harapannya mungkin Pak Toha belum berguna, belum berfungsi ya, karena memang saya tanya ke Pak Kades sudah ditarik restitusi, belum Pak, belum, ya karena masih ruwet katanya, ya sudahlah. Yang penting mari kita sama-sama bagaimana kita berpikir menyamakan satu persepsi, menyamakan satu pendapat, menyamakan apa namanya ya. Mari Pak pendamping di depan. Oh, Pendamping desa. oh ya. Monggo, Mas. Mumpung kumpul ini nanti ya. Jadi mari kita satukan pemikiran, satukan langkah, satukan gerakan, bagaimana goyangan ini oke. Ya, selama berpikirnya masih pencar-pencar, saya jamin nggak akan bisa sampai tujuan. Ya, walaupun Pak Kades itu usahanya macam-macam ya, tapi kalau tidak didukung kebersamaan, ya sama aja. Hanya Pak Kades hanya bisa lemor, tidak ada hasilnya sama sekali. Nah, mari kita lihat lokasi wisata ini sudah tertata, tinggal memoles saja. Ya, mari kita sama-sama memikirkan. Ya, harapannya tentunya ke depan, iya banyak warga yang ke sini, banyak wisata ke sini ya. Nah, kalau sudah banyak wisatawan ke sini kan tentunya kita berpikir bagaimana mereka mau membelanjakan uangnya di goyangan ini, sehingga nilai tambahnya yang memanfaatkan adalah ya teman-teman di goyangan. Ini termasuk potensi desanya, gitu kan. Ya. Saya kira kalau soal potensi itu sudah banyak dinas yang masuk di sini, tapi logika berpikirnya goyangan milik kita, ya. Kemudian mari bagaimana kita apakan goyangan ini. Ya, selama tidak ada pemikiran yang konstruktif ya, selama itu pula goyangan walaupun 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ya tetap seperti ini. Ya. Itu yang tentunya perlu saya sampaikan. Nah, kemudian kemarin ada cewek ya. Cewek kebetulan hari ini tidak ikut ya, namanya Bu Panca ya, cantik ya, dia satu tim ini paling cantik dia, ini cewek ini kecil orangnya tapi dia lulusan Taiwan ya, doktornya lulusan Taiwan dan ahli apa namanya bidang pariwisata. Nah, dia mau saya ajak sini, maksud saya kemarin itu dia sudah tahu, bisa dipikirkan pengembangannya seperti apa ya. Nah, dengan
dengan apa yang saya lakukan ini, kalau tidak diimbangi dengan yang punya rumah kan sama saja gitu. Maksud saya itu begitu. Saya berusaha, saya sudah komitmen dengan Pak Kades. Sudahlah Pak Kades, nanti kalau ada program apa saja yang ada di universitas, saya bawa ke sini. Ya. Tapi kalau saya semangat begitu, tapi yang punya rumah nggak semangat, ya sama saja. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini mungkin jenengan berkumpul diskusi, enaknya gini, nanti bisa komunikasi dan terus berlanjut begitu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dilanjutkan Pak Pandu ya, sepintas saja. Nah, sehingga nanti kita sharing diskusi ya, agar supaya tidak monoton ya. Saya kesini itu bukan ahlinya, saya kesini itu hanya niatnya adalah saya punya pengalaman, saya punya bapak ini punya pengalaman di bidang pariwisata. Saya bawa ke sini itu supaya kita bisa berdiskusi apa persoalan yang di Kuyangan ini ya, kemudian bagaimana solusinya. Yang penting tidak menyangkut Pak, saya harus dibangunkan jalan, saya nggak bisa ya, saya nggak bisa. Tapi kalau pemikiran harus begini, mungkin eksekusinya dari Pak Kades ya, pengambil kebijakan itu dari Pak Kades ya. Saya kira itu sementara yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya serahkan. Perlu difahami kepada seluruh peserta, teman-teman semuanya. Jadi giat hari ini adalah diskusi ya. Intinya pertemuan hari ini ingin mencari solusi untuk mewujudkan mimpi kita. Nah, gitu. Jadi enjoy aja, santai aja, jaga-jaga. Makanya dari tadi saya wanti-wanti, ini dari bagian perangkat, perwakilan perangkat juga ada, Pak. Ini pendamping desa juga, beliau ini sibuk sebenarnya karena pentingnya acara pada diskusi kali ini. Beliau masih sempat hadir. Ada Pak Darwis, Bumdes, dan tokoh pemuda juga. Ini pemimpin masa depan semua ini. Jadi santai aja. Apa yang menjadi keluhan, harapan teman-teman semua, ayo kita bicara. Insya Allah beliau-beliau ini akan menemukan solusi nanti. Seperti itu. Lanjut ke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafi Sabri wa Sirli Amri Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Para bapak semua nggih. Ibu enggak ada nggih. Kebetulan ibu enggak ada atau memang enggak ada memang ya? Ada, tapi sebenarnya nggih pindah nggih. Sebenarnya kami juga ingin dihadirkan juga ibu-ibu PKK ya, tim penggerak PKK, karena memang kebetulan kan yang menjadi kunci utama juga adalah ibu-ibu PKK. Tapi nggak masalah, yang penting kan bapak-bapak bisa menyampaikan ke ibu-ibu yang ada di rumah ya terkait dengan ini. Ini kita sebaiknya memang diskusi saja gitu, banyak gitu. Jadi kan pada dasarnya kami di sini bukan sifatnya menggurui, tidak sama sekali. Kami di sini memang pada dasarnya hanya berkeinginan untuk membantu bapak semua yang memang kami pikir sejak kami berkeliling ya ke beberapa desa, baik itu di Jember, kemudian Bondowoso, kemudian di Banyuwangi dan sebagainya, kami melihat sesuatu yang berbeda di sini. Kenapa kami sampai kasarannya ya, kita saya berangkat dari jam berapa ya tadi, jam 3:30. Memang kami ini memang niat bapak semua ini, kami niat dari rumah untuk memang ada keinginan untuk membantu semua yang ada di sini. Jadi tidak ada keinginan yang lain selain seperti itu. Karena apa? Pasti ada suatu alasan. Bapak, saya mau nanya ke bapak semuanya, apakah bapak-bapak ini di sini merasa bahagia di sini? Senang di sini, bangga atau tidak sebenarnya di sini? Bangga ya. Apa bangganya bapak-bapak di sini? Apa? Dari dulu tidak ada
tinggal nggak seperti ini Pak. Nggak ada seperti ini dulu ya. Tapi sekarang sudah ada ya. Desa mati. Dulu desa mati ya. Matinya gimana gitu? Yang matinya tidak ada potensi dari desa ini Pak. Tidak ada potensi ya. Tapi sekarang gimana sekarang? Lumayan ya. Yang namanya yang dulunya tidak mengenal goyangan sekarang Sudah mulai ngelakuin goyangan ya. Nah, itu bagus sekali. Itu yang paling penting sebenarnya. Saya ingin pondasi itu yang paling penting itu adalah pondasinya seperti ini. Jadi ada rasa bangga. Dan itu memang benar saya pikir. Bapak pernah ke mana ya? Ke Pujon Kidul di daerah Malang, Batu. Pernah ya? Sama enggak dengan sini ya kira-kira? Sama ya. Kira-kira kalau mau dibandingkan dengan yang di Pujon Kidul, kita ini lebih unggul atau tidak sebenarnya? Sebenarnya lebih unggul ya, lebih unggul ya. Cuma memang apa perbedaannya sebenarnya Bapak Ibu? Bapak semua. Aksesnya ya. SDM-nya. SDM-nya kenapa kalau SDM di sana Bapak? Karena kalau di Malang SDM-nya udah rata-rata udah menguasai ke bidang wisatanya itu masyarakat udah mengalami semua. Mengalami Kan semua ya. Di sini masih berproses istilahnya. Berproses ya. Oke. Berarti ada itikat untuk sudah ada proses berarti kan ya. Sudah ada proses, ada pondasi, ada proses. Tinggal bagaimana kita meningkatkannya kan seperti itu. Kami di sini siap membantu Bapak semuanya. Tidak hanya di sini. Artinya tidak hanya dalam pertemuan ini. Artinya kita ini di sini siap membantu kapanpun. Monggo disimpan nomor saya. Kalau Bapak silakan disimpan nomor saya. Kapanpun Bapak hubungi kami siap membantu. Apa yang bisa kami lakukan? Monggo G, sampun G. Nomor saya adalah 0822 3411 0203. Ya, nama saya Pandu G Bapak. Ya, silakan juga karena memang di sini kan internetnya saya nggak bisa aksesnya di sini juga. Kebetulan hanya di sana aja. Saya pikir di sini juga bisa, ternyata di sini nggak bisa. Jadi gini Bapak, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, rasa bangga itu sudah luar biasa, bangga dengan goyangan. Kemudian yang kedua sudah mengenal daerah lain, artinya sudah pernah ke daerah lain dengan kondisi yang sama dan mengagumi mereka. Tapi mengagumi mereka di sini jauh ternyata lebih potensial. Sekarang bagaimana kan yang memanfaatkan seperti itu kan ya? Apakah semua tergantung dengan akses? Tidak. Terus bagaimana? Menurut Bapak Ibu semuanya, apakah dengan akses seperti itu ya? Saya jungkel balik kalau datang ke sini itu kesana kemari ketak pontang panting kalau naik mobil itu, apakah menjadi keunggulan atau menjadi kelemahan menurut Bapak semua? Keunggulannya. Oke, keunggulan ya. Saya pikir itu menjadi keunggulan. Berarti apa yang harus mereka? Kalau menjadi keunggulan, berarti di sini harus menjadi sebuah emas, ya kan? Emas berarti sebuah emas yang harus ditahan. Orang mencari emas sampai belusuan ke dalam bukit itu kan berarti penuh usaha, ya kan? Untuk mencari apa? Sesuatu yang bermanfaat, yaitu emas itu sendiri. Di sini adalah emas, saya pikir seperti itu. Kami berpikir seperti itu, emas di sini. Bagaimana emas itu kita poles? Atau mungkin kalau bisa bicarakan permata ya. Permata dalam comberan aja dan sudah permata kan ya. Dikeluarkan meskipun sudah ada cairan comberannya tapi tetap permata dan kelihatan bagus. Bagaimana kita poles? Kan seperti itu. Nah sekarang bagaimana sekarang mempoles goyangan ini? Pertanyaan seperti itu. Apakah Bapak semua ini puas dengan yang ada di sini? Belum. Apa yang belum puas Bapak? Menurut Bapak apa yang kurang di sini? Punya air terjun yang luar biasa jalan goyang itu. Adakah yang memang di mana Pujon Kidul punya seperti itu? Tidak ada kan? Tidak ada ya. Apalagi Pujon Kidul hanya 2 hektar. Kita berapa hektar di sini? 6,3. 6,3 itu luar biasa. 6,3. Di Pujon Kidul anggarannya sekitar 240 juta untuk pengembangan Pujon Kidul. Pak Kades bercerita sekitar itu. Di sini berapa? 4 miliar. 4 miliar.
Dampaknya apakah sudah terasa Bapak Ibu semuanya? Iya, 4M. Apakah sudah terasa? Wisatanya? Belum ya? Belum. Berarti ada hal yang harus kita lakukan di sini. Ya kan? Berarti ada hal yang harus kita lakukan. Berarti PR kita semua. Bukan PR satu orang, dua orang. Saya pikirnya adalah PR-nya adalah kita semua. Tapi yang paling penting adalah Bapak semua yang muda-muda. Karena yang menggerakkan adalah yang muda-muda. Hujan Kidul panjenengan pernah lihat orang-orang tua yang ada di sana, karyawannya muda-muda semua. Cantik-cantik semua. Bener gak ya? Kalau pernah ke sana, iya. Itu yang paling penting. Generasi muda di sini harus menjadi pelopor, menjadi kunci utama pengembangan wisata di Guyangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah kita jual saja Sabta Pesonanya, Bapak. Ada kebersihannya. Di sini sudah bagus, Bapak. Semua sudah tertata, sudah banyak pembangunan fisik. Bagaimana kita merawatnya? Bagaimana kita menjaga kebersihannya? Merawat tamannya. Kira-kira Bapak semuanya merasa sudah puas dengan kebersihan yang ada di sini? Belum ya. Berarti apa yang kurang? Usaha kita untuk menata kembali. Mumpung ini masih di awal pandemi, masih mengawal masa post pandemi ya Kak, bahasa kerennya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengawali sesuatu itu mengembangkan kembali, karena banyak Pokdarwis, desa wisata yang karena pandemi hancur. Kenapa? Mereka tidak merawat. Akhirnya mereka kesulitan pada saat sudah bangkit sekarang ini, mereka akan susah payah untuk mengembalikan lagi, karena memang sudah lama. Katarannya rumput itu sudah tinggi, mau dipotong gimana lagi? Barang-barang sudah banyak yang rusak, bangunan sudah banyak yang rusak. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menjaga sekarang ini sudah ada, ini menjadi kebersihannya dijaga, toiletnya dijaga, toiletnya sudah bagus, sudah banyak. Bagaimana menjaga kebersihan toiletnya? SDM di sini harus dibagi Bapak Ibu semuanya. Kita harus membagi tugas. Semua di sini ini harus merasa memiliki. Jangan satu dua yang memiliki. Semua harus memiliki. Oh ini kurang bersih, kita harus goyang-goyang ke situ. Oh ini kurang rapi, kita harus goyang. Eman-eman Bapak semua ini. Kita lihat ini bangunan itu kalau nggak dimanfaatkan rusak. Ada di Bondowoso itu di Almur, sama, tapi lebih bagus lagi. Mereka dapat dana dari apa? Kalau nggak ada dari pusat, pembuatan homestay. Saya nggak punya gambarnya di sini. Almur, mungkin Bapak bisa melihat nanti di websitenya Almur. Itu sudah punya homestay, ada sekitar lebih dari mungkin 6 atau 8 homestay sudah bangunan homestay. Posisinya seperti itu di atas, tapi nggak dimanfaatkan sama sekali. Bangunan, cor-coran sudah. Eman-eman Bapak. Dan sekarang untuk mengembalikan lagi sulit. Ya itu seperti itu. Itu bagian dari proses yang harus kita lakukan. Menjaga sesuatu yang sudah ada ini sangat berat daripada kita membangun. Membangun itu mudah. Tadi Pak Ade sudah bilang anggaran 4 miliar, gampang anggaran itu, tinggal dia bangun seperti itu. Tapi bagaimana kita merawatnya? Itu proses yang panjang. Itu yang harus dilakukan Bapak semuanya. Kemudian yang kedua, adakah paket wisata yang ada di sini? Belum punya. Habis ini mungkin ada beberapa orang yang mungkin bisa standby di sana. Nanti kita buatkan paket, minimal 1 paket wisata dengan harganya juga. Berapa objek yang ada di sini? Selain Guyangan sini, maksudnya selain di sini tempat ini, selain air terjun Jaran Goyang, adakah? Terjunnya saja sini ada 4. Ada 4 air terjun. Terus 1 terjunnya, terus ada Kampung Buah juga. Kampung Buah ada. Kampung Duren ada. Kampung Duren ada. Oke, ada lagi Bapak? Ada? Sudah itu ya. Itu ya. Cuma industri kreatif, kuliner, kemudian adakah sentra-sentra yang kreatif di sini? Sebenarnya ada, kerajinan kan aja kita menggerakkan aja ya, itu juga bisa menjadi kita di sini sudah ditetapkan desa wisata ya. Desa wisata itu adalah bukan kita bicara Guyangan hanya single ini toh, tapi kita bicara paket wisata. Artinya paket wisata itu sesuatu yang sudah dijual. Kalau wisata desa kita bicara ini toh, maksudnya Bapak tahu nggih? Kita hanya berbicara ini toh, jadi kita hanya menjual tiket masuk itu toh sudah. Tapi kalau kita bicara desa wisata, berarti satu desa itu bisa menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan isinya adalah yaitu oh ya ini termasuk ini
termasuk empat tadi air terjun, industri kreatifnya gimana, kemudian kalau memang ada sanggar kesenian gimana, itu dijadikan satu paket wisata dan itu dijual. Itu namanya desa wisata. Berarti kita belum kasaran belum layak menjadi desa wisata, tetapi sudah ditetapkan menjadi desa wisata. Karena apa? Karena potensinya bisa dikembangkan untuk menjadi paket wisata. Paket wisata itu bisa dijual. Nanti habis ini kita buat paket wisata, coba satu saja. Nanti Bapak setelah saya buatkan satu, Bapak-bapak bisa membuatkan lagi. Minimal ada 5 paket wisata yang ada di Guyangan. Bisa ditawarkan, bisa dijual. Itu paket wisata, oke. Bisa dipahami nggih Bapak semuanya ya, paket wisata harus ada. Mulai dari sekarang kita harus melipir. Kira-kira makanan yang enak di mana di sini? Kuliner yang murah, yang khas di sini di mana? Kebun buah tadi di mana? Di sini ada 99, saya lihat di banner tadi, 99 jenis buah-buahan. Ada nggak daerah yang punya potensi seperti itu? Nggak ada, belum ada. Saya luar biasa di sini. Guyangan cuma yang punya. Hanya Guyangan. Biasanya gitu ya. Kalau kita biasanya berada pada suatu tempat yang memang kaya, kadang-kadang terbuaikan. Saya sendiri kaget, potensi Guyangan itu luar biasa. Saya sendiri di desa, saya di Buger di daerah pesisir. Saya belum pernah melihat potensi sejauh ini. Saya keliling di Bondowoso juga seperti ini. Tapi di Probolinggo, saya juga di domisili di Probolinggo, dulu juga saya nggak pernah membayangkan di Guyangan ada sejauh ini. Jadi eman-eman Bapak semuanya, eman-eman. Ini kasarannya menjadi duit semuanya, tapi jangan berpikir duit dulu. Kita harus berpikir bagaimana mengemasnya ini semuanya. Kalau kita nggak ngemas, hanya seperti ini terus, ya kan seperti permata di dalam lumpur. Kita harus mengangkat itu permata itu. Ya, apa yang dibutuhkan kan gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini sudah ada profil desa ya Pak Kades, profil desa wisatanya sudah. Jadi kita ini nanti mungkin kita bisa membantu karena memang profil desa ini sangat diperlukan untuk misalnya kita mengajukan untuk kegiatan anugerah wisata Jawa Timur, anugerah wisata desa wisata. Karena sekarang ini sudah mulai sepertinya mau dibuka anugerah wisata Jawa Timur untuk kegiatan perlombaan. Nggak tahu Probolinggo Kabupaten ini diwakili siapa? Ini nanti Pak Pandu ya. Okay. Mungkin setelah ini kita diskusinya lanjut biar lebih santai ya, lebih enjoy gitu. Kalau enggak umat ya perwakilan dari teman-teman mungkin ini ada pendamping desa, ada Pak Ibes juga, ada Pak Darwis lah. Siap. Santai di sana di Pondok Jus itu. Mana yang kurang silakan kita diskusi. Di sana kan ada wifi juga. Wifi yang penting itu. Paket wisata sampun nggih, profil desa sudah, media sosial sudah punya nggih Bapak Ibu? Sudah. Apa bentuknya Bapak? FB, IG, TikTok, terus apa YouTube sudah punya? Tidak ada, ini belum. YouTube-nya belum ya. TikTok sama YouTube belum. YouTube ada tapi masih belum anu ya. Operatornya siapa nggih? YouTube. Satu orang nggih Bapak. Operatornya satu orang nggih. Oke. YouTuber. Iya, alhamdulillah sudah ada. Iya, alhamdulillah nggih. Berarti kan memang sudah lengkap. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Iya. Jadi kita yang paling penting di sini adalah memang promosi. Tapi tentunya sambil jalan kita mengemas yang ada di sini, kita menata layout yang ada di sini, itu kita jalan juga adalah promosinya. Ya, kenapa tidak? Kita bisa menggandeng dinas pariwisata. Ayo, dinas pariwisata harus sering kesini dong. Dinas pariwisata harus sering bersilaturahmi di sini, harus minimal mereka itu membawakan apalah ke sini, bukan membawakan uang sejenisnya, tapi bagaimana mereka mendistribusikan orang-orang yang ada di sana. Untuk misalnya kegiatan yang ada di sini harus seperti itu. Jadi mempromosikannya dalam bentuk seperti itu dari dinas, kegiatan merapat, kegiatan tentang misalnya kegiatan berkemah dari dinas pendidikan misalnya, atau mungkin kegiatan kebudayaan bisa dilakukan di sini. Semuanya bisa dilakukan karena memang luasan lahannya cukup, parkirnya juga luas, itu bisa dilakukan. Ya. Kemudian medsos sudah. Kemudian tentang SDM kreatif dan inovatif Bapak Ibu semuanya.
Di sini mudah-mudah semua ya. Jadi jangan sampai kalah Bapak Ibu semua dengan daerah yang lain. Artinya kita harus kreatif, menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang instagramable ya, seperti itu sebetulnya. Tetapi bagaimana kita ini mengemas sesuatu yang sudah ada ini bisa menjadi lebih berkesan. Orang datang ke sini itu pinginnya tidak hanya sekali kan. Dengan akses seperti itu, saya sendiri kalau dengan akses seperti itu kalau memang ya kadang-kadang mau ke sana cik angele kan gitu ya, cik susahnya. Tapi kalau di sana di sini misalnya di Guyangan itu adalah banyak kegiatan, banyak atraksi wisata yang disuguhkan, orang pasti akan ya minimal 50-50 lah. Aku mau ke sana jalannya kayak gitu. Tapi di sini banyak atraksinya, apa tidak gitu loh. Bisa menjadi 70% akhirnya keinginan untuk datang ke sini. Tetapi sebaliknya, wes jalannya gak bagus, kemudian di sini kurang menarik. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi apa harus kita lakukan adalah minimal kita yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus menata lagi layoutnya yang ada di sini. Layout maksudnya paham gitu Bapak? Layout pintu masuknya gimana, parkirnya sudah tersedia bagaimana kita keramah tamahannya. Orang pariwisata itu kasarannya selalu tersenyum, selalu tegur sapa, selamat pagi, selamat siang, ada yang bisa saya bantu Bapak Ibu. Itu orang pariwisata, orang yang memang senang membantu orang. Keramah tamahan itu adalah nilai jual kita semuanya. Kalau kita nggak ramah, kita keras di situ, ya otomatis tidak akan pernah ya akan kapok orangnya ke sini. Orang Rusia aja seperti itu ya. Orang Rusia itu dulu pernah ada cerita, manajer di Bali itu melatih hanya untuk dikirim ke Rusia itu hanya untuk melatih tersenyum. Hanya simpel saja. Melatih tersenyum di bagian hotel. Pegawai hotelnya itu sulit untuk tersenyum, orang Rusia. Jadi mereka dikursuskan mentornya itu dari manajer yang ada di Bali. Hanya seperti itu. Kita sudah punya kemampuan, tersenyum aja gampang kan? Di depannya cermin kita sudah tersenyum. Ketemu orang tersenyum, itu yang harus dibiasakan. Keramah tamahan, ramah ya, itu ramah itu adalah nilai jual kita, itu yang penting. Oke, dari sini mungkin ada diskusi yang bisa atau mungkin pertanyaan ini bisa disampaikan, silakan sambil kita nanti habis ini mungkin kita ke sana, kita membuat paket, kita merinci apa yang harus kita lakukan. Silakan Bapak. Ada yang nggak bisa tersenyum? Ada apa gerangan? Monggo, ayo silakan kita bertanya, diskusi saja yang mungkin bisa kita lakukan di awal seperti ini. Sudah ada dari apa saja dari dinas pariwisata yang datang ke sini? Apa bentuknya? Apakah belum pernah ke sini dinas pariwisata? Sudah banyak apa kegiatan? Ada Pak, termasuk pendopo ini ya. Oh, pendopo ini sama jembatan. Oh, pendopo sama jembatan dari dinas pariwisata. Dari dinas pariwisata. Oke, alhamdulillah. Pelatihan sampun Bapak? Kalau pelatihan sering. Oke. Bahkan ini minggu ini ya ada pelatihan juga ya di Nadia. Oh, pelatihan di Nadia nggih. Oke. Nah, kira-kira apa yang masih kurang? Kami kan juga butuh masukan dari Bapak semua, apa yang masih kurang. Jadi kita bisa membantu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak semua yang ada di sini. Itu yang jadi salah satu penting. Kalau kita mungkin bisa menggambarkan banyak hal, tapi Bapak semua itu kan memang memiliki prioritas apa yang harus dilakukan. Nah, masuk siapa ya? Monggo, silakan Bapak, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar tidak terlalu siang. Sebenarnya kalau kita bicara potensi di Guyangan, mengakui semua dari segi alam kita sudah kena ya, dari segi air cukup melimpah. Sebenarnya syarat wisata kita sudah memadai kalau berbicara alamnya. Lagi-lagi kita sebenarnya pengen cari solusi cerdas
karena sebenarnya efek ini kan yang pertama efek COVID plus Pilkades kemarin, bisa dikatakan wisata Guyangan ini mati suri. Karena kenapa? Semua pada yang pertama ya memang kita dilarang untuk membuka akhirnya, tapi teman-teman itu berkreasi Pak. Rest area yang dilalui tadi itu sebenarnya hasil dari COVID. Jadi COVID itu sini ditutup, teman-teman itu berkreasi di atas. Saya kira luar biasa kalau gerakannya. Lagi-lagi kita itu lemah di SDM, khususnya di pengelolaan. Sudah beberapa kali dan beberapa cara yang kita lakukan setelah COVID ini gagal. Untuk menyadarkan teman-teman apa itu ada unsur trauma, saya nggak paham Pak. Itu yang kelemahan dari kita. Jadi dari SDM kalau berbicara alamnya sudah terbukti bahwasannya pelaku wisata di Guyangan ini sudah pernah berhasil berkreasi, dan kita pernah juara 1 OVOD di Kabupaten Probolinggo. Nah, untuk pemulihan paskanya ini saya nggak paham teman-teman ini isinya seperti apa, isi hatinya, kenapa kok nggak semangat seperti tahun 2018-19, anggap puncak itu Pak ya, puncak kesuksesan Guyangan. Sampai tahun baru itu bisa memacetkan Kerucil, bahkan mengalahkan Eco Park yang ada di sini, itu disaksikan banyak orang. Dan kenapa sekarang teman-teman itu lelet lagi? Sebenarnya ini saya butuh motivasi khusus, bagaimana teman-teman itu bisa sadar lagi atas wisata. Dan yang nomor 2 yang perlu dimiliki sama Guyangan itu, kita tidak memiliki manajemen wisata khususnya di pemasaran. Jadi untuk mendatangkan wisatawan yang dari luar itu sangat sulit sekali Pak. Jadi kemarin sebenarnya sempat kita itu diskusi sama Pak Kades dan sepakat sebenarnya butuh figur untuk mendatangkan wisata itu di sini. Dan lagi-lagi setelah kita pikirkan kesiapan yang ada di lapangan, jadi memang butuh briefing khusus untuk teman-teman apakah itu trauma atau tidak. Kalau berbicara dengan edukasi yang ada di sini, kemarin saya sempat ketemu dengan Kepala Dinas Pendidikan, kebetulan sama Pak Kades juga. Beliau siap untuk merekomendasi siswa-siswanya itu tidak keluar kota, tapi dikhususkan di Kabupaten Probolinggo, dan itu bisa kita ajak di Guyangan. Lagi-lagi persiapan yang ada di sini harus benar-benar matang. Dan mempersiapkan Kembali lagi kepada motivasi SDM yang ada di sini. Terus tanggal 25 kita punya acara Gebiar sebenarnya Pak. Tanggal 25 September ini, 2 minggu lagi lah kalau dari sekarang, kita mendatangkan Mas Abrang, vokalisnya Leto. Itu kalau di luar wahnya luar biasa. Acara besar lah, saya katakan acara besar kalau sekelas desa. Dan kita bicara di luar itu dalam artian di tingkat kabupaten, provinsi, itu luar biasa diskusinya Pak. Pak Kades itu sudah menyaksikan sendiri kemarin, sampai Bupati diskusi sama Pak Bupati juga untuk persiapan. Lagi-lagi kalau kembali ke sini stres. Kenapa? Tidak nyambung. Saya takutnya gini Pak, kita menjual Guyangan itu sudah luar biasa di atas. Setelah anggap yang di atas itu turun ke sini, itu tidak siap. Mungkin kayak Bapak tadi semangatnya luar biasa sampai jalan 3:30 mungkin ya. Setelah nyampe di sini mungkin ada perubahan pikiran sedikit. Apa yang jadi gambaran di Guyangan itu tidak sesuai dengan gambarannya. Saya tuh khawatir tanggal 25 ini kan bicara grand launching. Kenapa dibungkus grand launching? Memang wisata ini meskipun pernah juara 1, tidak pernah dibuka resmi sama pemerintah dan sebagainya. Hanya jalan gitu aja.
Makanya tanggal 25 ini sebenarnya awal dibuka wisata lagi pasca pandemi. Jadi mohon dengan bimbingannya, ya kalau perlu dikhususkan Pak. Kalau di UNED saya yakin ada spesialis untuk pariwisata. Jadi ya mohon kerjasamanya bukan hanya tanggal 25, tapi yang paling penting itu pasca 25-nya. Bagaimana yang datang ke sini tanggal 25 itu bisa kembali lagi. Tujuannya itu sebenarnya Pak. Kita berani mendatangkan vokalisnya Leto dengan sembarang sudah, dengan segala cara, dan alhamdulillah dikabulkan. Cuman kita kalau berbicara di lapangan persiapannya mungkin 20%. Tidak lebih dari itu. Mungkin seperti itu Pak ya. Terima kasih. Terima kasih ngapunten dengan Bapak Denny. Pak Denny nggih. Ngapunten dengan Pak Denny. Mas Denny. Mas. Kalau udah dipanggil Mas itu pinginnya muda ya. Kalau Pinginnya umur muda. Yusuf kita Mbak Saya 35 masih Pak. 35 terus Jangan keliru Mas Pandu. 35 atau 53? Pengen yang muda. Oh, nggih. Pak Terus sudah paham kalau masalah sebelumnya. Nggih. Mas Denny itu luar biasa tadi pertanyaannya terkait dengan ternyata kami juga baru tahu ini ada kegiatan di tanggal 25 September gitu. Ada event luar biasa sebenarnya, grand launching gitu. Grand launching. Langsung di sini berarti gitu. Iya, di sini. Di sini tempatnya. Luar biasa ini kan grand launching. Levelnya kabupaten gitu. Kalau level ya kabupaten. Levelnya Cuman kabupaten. sekelas desa yang Sekelas desa. Kita luar biasa. Dari dinas-dinas siapa yang datang nantinya? Kalau nanti yang ngisi itu sebenarnya saya dari Pak Bupati sendiri, Yeah. itu siap membuka. Terus insya Allah dari provinsi juga hadir, sama bintang tamunya itu sama POMI Oh, yang mengisi acaranya. wah, ini saya nggak bisa berkata-kata apa. Ini luar biasa. Dengan tangan kosong tapi persiapan tangan kosong. Modal semangat. Bismillah gitu. Modal Bismillah sebenarnya. Ya ini kan 25 sekarang tanggal 10, 15 hari lagi. 15 hari 15 lagi. hari lagi. Itu luar biasa. Konsepnya gimana terusan Pak? Ngapunten. Konsepnya nanti seperti apa? Nah sebenarnya tujuan yang pertama itu saya pengen cari magnet kan awalnya Pak. Magnet untuk mendatangkan orang. Yaitu makanya berpikir artis yang harus datang. Artis yang bukan level kabupaten. Iya. Kalau kayak Leto itu kan sudah nasional. Iya. Jadi yang datang ke sini itu maunya kami waktu musyawarah itu ya sama Pak Kades itu sekiranya kembali lagi. Oh ternyata ada tempat di Kerucil. Iya. Iya. Seperti itu tujuan awal. Untuk bungkusan launching itu berkembang pemikirannya. Promosi. Jadi tidak ada bungkus lagi, akhirnya grand launching pasca pandemi. Oke. Seperti itu. Grand launching pasca pandemi. Iya. Berarti kalau nanti ada tamu Bapak Ibu semuanya, apa yang harus disiapkan kan gitu ya? Berarti harus ada aktivitas yang harus disiapkan. Apa sekiranya Bapak Ibu yang dalam waktu 15 hari ini bisa dilakukan oleh vokalis Leto di sini? Adakah kebun buah-buahan yang bisa untuk dilakukan untuk petik buah? Adakah Belum musim, Pak. belum musim juga? Kebetulan Mungkin pas. penanaman nanti, Mungkin penanaman. penanamannya pasti ada. Lokasi penanaman itu aktivitasnya. Jadi manfaatkan benar-benar dimanfaatkan kehadiran beliaunya ini di sini untuk berbagi aktivitas. Apa itu namanya? Aktivitas itu adalah paket wisata maksud saya Bapak Ibu. Vokalis Leto ini nantinya akan menjadi pondasi untuk membentuk sebuah paket wisata. Menanam buah-buahan sudah ada lokasinya kan Pak Denny? Ada. Sudah ada lokasinya. Lokasinya sudah ada, tanamannya sudah ada. Itu satu paket wisata, satu aktivitas wisata. Kemudian apa lagi Pak Denny yang bisa dilakukan? Nyari saya itu Pak. Ya apa jalan? Sini Pak. Anak-anak. Enggak. Udah lanjut. Sebenarnya gini Mas. Ya. Oke.
kita itu fokusnya hanya ke sana. Kenapa kok kita gandeng sama POMI? Butuh pemikiran sebenarnya. Karena memang konsep awal itu kita hanya pengen menghadirkan wisatawan. Maka dari grand launching ini mulai kemarin-kemarin banyak kegiatan sih sebenarnya di sini, Pak. Dari persami, terus lomba pelepasan merpati, sampai lomba mancing. Itu sebenarnya tujuannya hanya satu. Di sini itu setiap weekend itu ada pengunjung. Sampai sebenarnya hari ini sama besok itu ada juga kegiatan di sini. Jadi kegiatannya memang kita memaksakan harus ada. Tidak tertata rapi sebenarnya. Intinya bagaimana sampai ada lomba TikTok. Itu lomba TikToknya harus wajib di sini pengambilannya. Paling tidak kan pengunjung itu datang ke sini ngambil videonya. Seperti itu. Oke. Jadi memang itu sebenarnya sudah dilakukan sudah dari awal. Memang kita harus merubah konsepnya Bapak. Karena memang ini waktunya pendek ya, kita harus membentuk sebuah konsep yang memang ada manfaatnya beliau datang ke sini. Kita harus mengambil hikmahnya itu. Ya. Kita harus optimalkan beliaunya di sini untuk itu. Jadi biar beliaunya datang ke sini itu berkesannya itu seperti apa kan, seperti itu Bapak. Jadi kita harus seperti itu. Mengawalinya itu kan kita nggak bisa melihat bahwa nanti jangan berpikiran pesimis ya. Kalau saya berpikiran seperti itu nanti juga kesannya juga negatif. Tapi bagaimana kita mengemai sudah ada ini dalam 15 hari ini kita sudah harus membentuk konsepnya, beliaunya datang ke sini itu ngapain? Kan gitu, ngapain? Karena beliaunya itu adalah aktor yang publik yang memang kasarnya kalau Instagram itu sudah banyak followersnya, YouTube sudah banyak yang melihat. Otomatis kalau beliaunya datang ke sini, otomatis ya wow. Tapi persoalannya adalah kita harus menyiapkan yang ada di sini juga. Tidak perlu kita harus susah payah sebenarnya. Kita menata kebersihannya dulu aja sudah, menata tamannya dulu aja. Karena ini waktunya mepet sekali. Menata yang sudah ada di sini sudah luar biasa. Kemudian mungkin ditambahkan ada jenis-jenis tanaman di sini, mungkin ada jenis tanaman apa. Kita kan nggak pernah tahu ini tanaman apa, jenisnya durian apa. Itu dikasihkan deskripsi yang ada di situ. Itu untuk menambah ada sentuhan-sentuhan. Seperti ada papan petunjuk arah ke arah tol dan sebagainya, itu sudah bagus. Membersihkan saja sudah sementara karena waktunya mepet 15 hari. Saya pikir dengan 15 hari dengan hanya kegiatan seperti itu mungkin sudah optimal. Mungkin di sisi lain Bapak semuanya ada kegiatan yang bisa kita disodorkan ke beliaunya. Selain tadi tanam buah tadi di mana. Kemudian habis tanam buah kemana? Makanan kuliner yang disajikan oleh ke beliaunya di mana? Kan harus disediakan. Artinya makanan khas yang ada di sini. Mungkin ada kreasi makanan, cipta menu kalau bahasa kerennya itu. Yang bisa disuguhkan ke beliau. Inilah makanan khas Guyangan. Pastinya ada di sini kan? Ada. Yaitu ada. makan siang ini nasi bakar. Ya. Makan siangnya nasi bakar di Ibu Mana seperti itu. Tapi sebelumnya kan ada aktivitas apa yang dilakukan seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadi rute. Ini menjadi fondasi awal untuk buat paket wisata. Jadi kedatangan beliaunya, oh ini cocok untuk dan laku dijual. Karena apa? Karena yang datang adalah orang penting, bukan orang sembarangan. Kalau kita datang ke situ di-upload dia nggak akan laku-laku karena kita bukan orang yang penting. Tapi ini adalah figur publik. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin kehadiran beliau. Berikan tempat-tempat yang memang benar-benar bagus, ditata rundown-nya. Datangnya jam berapa Pak ini? Kalau acara intinya jam 12 ke atas, jam 1 siang. Jam 1. Beliau di sini berapa jam? Sebenarnya bisa nginep. Bisa nginep ya? Bisa nginep. Cuman tanggal 24-nya itu kan ada konser Leto. Jadi sebenarnya jadwalnya saya minta kan tanggal 24 datangnya. Cuman beliaunya itu ada konser tanggal 24-nya jadi malam. Kemungkinan jam 10 sudah sampai Krujil. Jam 10. Jam 10 pagi. Pagi. Iya. Jam 10 pagi di Krujil ya. Sampai gini lagi sama. Tadi malam saya ketawa sendirian gitu. Ada komunitas musik di bukan Kabupaten Probolinggo Raya. Kemarin kerjasama dengan Hadi Pro.
musik Wirojalo itu kan ya. Oh, Pak Sugeng. Nah ya itu tadi malam menghubungi saya, beliau itu siap nyumbang, bahasanya bukan mau nyumbang, pengen atraksi di wisata sini dan mau kolaborasi dengan Mas Abrang ini. Iya. Ya saya iyakan gitu loh. Yang saya pikir tuh gini, di luar Guyangan maksud saya, ini acaranya luar biasa gitu loh. Nyampe di sini itu acara kecil bagi teman-teman. Itu yang bikin bingung. Ini kan Sebenarnya kembali perlu penyadaran ke teman-teman untuk menanggapi apa yang perlu kita persiapkan sebenarnya ini, Mas. Jadi apa ya mumpung ada jenengan, saya memang butuh bimbingan khusus lah bagi kita semua yang ada di sini gitu loh. Oke. Saya kenal dengan Pak Sugeng gitu ya. Wirojalo di Kelurahan Jati, kebetulan saya juga di Kelurahan Jati dulu. Bagus, tampilannya juga Iya. sering atraktif Ya, ya. langsung ngirim Kampung wisata dia. YouTube-nya ke Iya, saya. YouTube-nya. Media sering Menawarkan. share YouTube-nya. Jadi itu bisa dimanfaatkan banyak sekali kan. Berarti kan antusias orang datang ke Iya. sini itu luar biasa. Termasuk itu sanggar kesenian. Jadi bisa menjadi sebuah tampilan kesenian. Makanya kepengemasan sebenarnya pariwisata itu Bapak Ibu semua itu pengemasan sebenarnya. Jadi kita bagaimana mengemas sesuatu, bagaimana nanti seandainya ada tampilan kesenian di mana. Beliaunya datang, disambut gimana? Pakaian ada di sini ada enggak? Kas Kabupaten Probolinggo ada enggak? Ada kan? Ada kan? Pakaian daerah ya. Iya. Itu dipakai. Adakah pakaian khas anak teman-teman Pogdawis? Mungkin pelatihan ya, kemarin ada pelatihan itu dipakai. Pelatihan yang dari Dinas Pariwisata biasanya ada menyediakan kaos kan ya, itu kostum minimal itulah. Kalau di sini mungkin belum ada, itu dipakai. Jadi ada seragam bahwa ini adalah pegawainya yang ada di sini yang mengembangkan di sini. Beliau disambut gimana? Jadi dianggap sebagai kayak apa ya? Gladi bersih dulu lah. Ya. Ya seharusnya. Harusnya ada gladi bersih dulu. Ini aktor ini jam dagangnya jam sekian. Terus habis itu kemana? Diarahkan kemana? Apakah beliaunya datang ke sini, kemudian di sini ada tampilan kesenian? Saya bayangkan itu ya. Beliaunya datang ke sini, ada tampilan kesenian di sini, disuguhkan duduk beliaunya, kemudian ikut menyanyi, ya, menyanyi dengan misalnya Wirojalo tadi, kan itu menjadi sebuah tontonan. Ya, tontonan kemudian itu nanti diarahkan ke atas. Di atas ngapain? Atau mungkin di sini melakukan ada kegiatan penanaman seremonial misalnya gitu ya. Tanaman nanti dikasih namanya beliau siapa, Leto itu ya gitu ya di situ. Jadi itu membangkitkan orang datang ke sini itu suatu saat mungkin tahun depan atau 2 tahun kira-kira misalnya tanam durian itu berapa tahun untuk berbuah misalnya seperti itu. Jadi beliaunya dihubungi lagi, Pak, duriannya sudah berbuah gitu loh, 5 tahun lagi misalnya. Beliaunya pasti akan datang ke sini. Orang wisatawan asing kan seperti itu. Itu memang paket yang mereka inginkan sebenarnya. Mereka tanam sesuatu, 5 tahun lagi mereka dihubungi atau 2 tahun lagi kita hubungi, kondisinya pohonnya seperti ini. Jadi mereka bisa datang lagi ke sini. Itu prosesnya. Kemudian beliaunya datang menanam, kemudian karena jam 10 pagi, habis itu makan siang misalnya. Makan siangnya di mana? Apakah di atas atau di mana? Itu dijadikan tempat yang tepat, yang bagus, yang view-nya bagus. Atau mungkin makan tapi di sana kurang masih tertata, misalnya di area air terjun misalnya dengan pemandangan yang indah, itu konsepnya adalah lesehan dan sebagainya. Kenapa tidak? Jadi kita berpikirnya itu di luar yang biasa kita pikirkan, tetapi di situ membangkitkan kesan Leto itu makanya di pinggir air terjun seperti itu. Itu kan berbeda dia berpikirnya. Di sisi lain kita ambil shootnya adalah sekitarnya adalah air terjun, otomatis promosinya adalah air terjun. Jadi kita berpikirnya berbeda, jangan berpikiran ini gimana. Tapi memang harus kita merubah cara kalau bahasa Inggrisnya out the box ya, di luar sesuatu yang berbeda. Jadi kita harus merinci, kita harus dari datangnya beliau kemana, ngapain di sini, habis itu kemana makannya apa, di mana terusan, habis dari sini kemana, naik apa, siapa yang menggaiti, harus ada orang yang paham tentang Guyangan, siapa, tidak hanya Pak Kades, tapi saya pikir anak-anak muda di sini kan lebih paham, harus dicarikan itu.
sebagai guide lokalnya di sini. Jadi yang Peter ngomong, yang mengerti yang ada di sini, ada di Guyangan, sehingga bisa bercerita. Jadi seperti itu. Adakah yang mungkin anak-anak perempuan atau mungkin anak muda-mudi yang Peter ngomong di sini, Bapak Ibu, Bapak Ibu semuanya? Ada ya? Itu yang disuguhkan ke beliaunya sebagai guide-nya, guide yang ada di Guyangan. Jadi seperti itu. Jadi harus ditata dari sedemikian rupa. Di sisi lain bapak-bapak yang lain bisa mempersiapkan kondisi yang ada di sini, kebersihannya gimana. Jadi kita membagi tugas. Adakah yang Peter mendesain di sini flyer, banner dan sebagainya? Ada. Itu mulai dari sekarang sudah harus didesain dan diupload di YouTube-nya, di IG-nya, bahwa di tanggal 25 September ini akan ada artis nasional datang ke Guyangan. Seandainya nanti Pak Kades ada kegiatan perlombaan TikTok dan sebagainya, itu luar biasa. Di situ dilampirkan lomba TikTok Desa Guyangan, wisata Desa Guyangan. Udah banyak sebenarnya harus kita lakukan.